wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Wahyuni. Kakak berasal dari kampus IAIN Loksmawe dengan prodi PDMI Unit 1 semester 3. Di sini kakak akan membahas sedikit tentang konstitusi dan norma dalam masyarakat. Jadi, apakah adik-adik sudah tahu apa yang dimaksud dengan konstitusi? Jadi, kakak akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan yang ada pada suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk atau mengatur pemerintah yang ada di dalam suatu negara tersebut. Selanjutnya, apa sih fungsi dari konstitusi ini? Jadi, konstitusi ini memiliki beberapa fungsi adik-adik. Salah satunya, ia merupakan pembatas atau penentu kekuasaan organ negara. Yang kedua, yaitu ia merupakan penyalur dan pengalih wewenang. Selanjutnya, konstitusi ini terdiri menjadi dua adik-adik. Yang pertama adalah konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis ini yaitu biasanya berisikan tentang aturan pokok pada suatu negara. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis ini adalah bisa juga disebut dengan konvensi atau kebiasaan pada suatu sistem negara yang ada pada negara tersebut adik-adik. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang norma yang ada di dalam masyarakat. Adik-adik sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan norma? Jadi, norma adalah suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam melaksanakan aktivitas kehidupan, baik itu aktivitas keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, pertanyaan kita, apakah peraturan itu sama dengan norma? Jadi, tentu saja jawabannya tidak ya adik-adik, karena peraturan merupakan suatu aturan yang mengatur perilaku atau tindakan kita. Sedangkan norma adalah suatu ukuran tentang baik dan buruk atau pantas atau tidak pantas. Norma juga biasanya terjadi karena kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat ya adik-adik. Norma juga merupakan suatu aturan yang tidak tertulis. Contoh dari aturan yang tidak tertulis yaitu menghormati kedua orang tua. Menghormati kedua orang tua merupakan aturan yang tidak tertulis ya adik-adik, namun ia merupakan norma atau kebiasaan yang biasa kita lakukan setiap harinya. Nah, inilah perbedaan peraturan dan norma. Jadi peraturan dan norma itu berbeda. Selanjutnya atau yang terakhir, kakak akan membahas tentang bentuk-bentuk norma dalam masyarakat. Bentuk-bentuk norma dalam masyarakat ini terbagi menjadi 4 adik-adik. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan suatu pedoman bagi manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang berisikan tentang peraturan, ajaran, dan larangan. Yang kedua merupakan norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan atau aturan hidup yang berasal dari hati seseorang tentang baik atau buruknya sesuatu. Ketiga, kakak akan membahas tentang norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan? Norma kesopanan merupakan aturan-aturan tentang tingkah laku yang berlaku pada masyarakat setempat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang berlaku untuk agar ketertiban terjadi pada masyarakat yang biasanya dibuat oleh pemerintah yang ada dalam suatu negara tersebut. Jadi, kesimpulan dari paparan kakak tadi yaitu konstitusi itu merupakan aturan pada suatu negara yang lebih mengikat kepada setiap warga negaranya, sedangkan norma merupakan suatu aturan yang lebih mengikat pada sosial dan budaya masyarakat. Mungkin sekian dari paparan kakak. Semoga paparan kakak tadi bermanfaat bagi kita semua ya, dan semoga kita melaksanakan aturan-aturan dengan baik. Sebelum kakak mengakhiri video ini, kakak ingin bertanya nih satu kepada adik-adik.
ketika kita hidup di lingkungan keluarga, kita harus berdasarkan apa ya adik-adik? Kalian bisa menjawabnya di kolom komentar. Mungkin sekian dari paparan kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.